sabar orang tua kita. Sai mulang, enam wong jalani. Hai nada onuan, olang siang Tuhan. Oh berjalan mulang, mulang mahon. Mulang mahon. Salam sejahtera bagi kita dan selamat pagi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan marilah kita untuk kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu. Amin. Ayat harian kita hari ini, Jumat 8 Mei 2026, diambil dari Filemon 1, 15 dan 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memaafkan dan melupakan dosa atau kejahatan masa lalu orang terhadap kita adalah suatu hal yang sangat sulit dan mungkin bagi sebagian orang adalah hampir tidak mungkin. Hampir tidak ada orang yang tak bergumul berat tentang hal ini. Dan bahkan ada orang yang tidak kenal maaf atau tidak mau memaafkan kekurangan, kesalahan orang lain. Mungkin kita pernah dengar ungkapan seseorang demikian. Aku tidak akan membalas kejahatanmu, tetapi ingat, aku tidak akan memaafkan. Saudara-saudara, Filemon yang baik hati, perasaannya begitu terluka oleh perbuatan jahat hambanya Onesimus. Lalu Onesimus dipenjarakan oleh Filemon. Di dalam penjara, Rasul Paulus berhasil merubah akhlak Onesimus dan menjadi layak menjadi teman sekerja Rasul Paulus memberitakan Injil Tuhan. Dengan perubahan itu, Rasul Paulus menyurati Filemon supaya memaafkan Onesimus dan melupakan kejahatan masa lalunya, serta untuk menerima Onesimus bukan sebagai hamba lagi, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa poin atau nilai yang sangat berharga
Dan nilai yang sangat mulia dari permintaan Rasul Paulus ini kepada Filemon perihal Onesimus. Makna terdalam dari permintaan Rasul Paulus ini adalah maaf itu bukan sebatas melupakan dosa masa lalu atau tidak membalas kejahatan, tetapi memberi posisi yang baru. Onesimus bukan diterima sebagai hamba untuk menebus dosa, tetapi menerima menjadi saudara kasih. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Terimalah Onesimus bukan menjadi hamba seperti dulu, sebagai bukti maaf, tetapi memberi posisi yang baru kepada Onesimus menjadi saudara yang kekasih. Maafmu telah benar adalah ketika sudah menempatkan setiap orang menjadi saudara yang kekasih. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, yang mengasihi kami, yang telah memaafkan segala dosa, kejahatan, dan kekurangan-kekurangan kami setiap hari. Kami bersyukur karena Allah selalu mau memaafkan segala dosa, kejahatan, dan kekurangan kami. Sehingga kami punya tugas untuk mau memaafkan kesalahan orang lain dan menempatkan mereka menjadi saudara yang kekasih. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab itu. Biarlah ketika ada orang yang bersalah kepada kami, janganlah kami menyimpan dendam, tapi kami harus mau memaafkan dan menerima mereka menjadi saudara yang kekasih. Terimalah doa kami, dan berilah kami Tuhan kesempatan untuk berbuat yang terbaik. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.